Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi Ban saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour ke rumah teman lama saya nih. Udah lama banget kita nggak ketemu. Yuk kita lihat bareng-bareng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, apa kabarnya, La? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya, Ki? Baik dong. Ya, tetangga, sekarang kita udah ada di depan rumahnya Teh Ola. Iya, panggilannya Teteh nih sekarang. Ya, karena di Bandung ya. Udah berapa lama kita nggak ketemu nih? Waduh, Ki. Berapa lama? 10 tahun ada ya, Ki? Lebih. Lebih ya? 11 tahun 11 ya? tahunan. Masya Allah. Waduh. Lama banget ya. Mantap, tau-tau udah punya rumah sekeren ini. Masya Allah, sama. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol di rumahnya nih, tetangga. Tapi ini buat, ini aja ya, disclaimer dulu ya, di depan ini bakalan pakai lo gue nih. Karena kita teman lama ya, tetangga. Jadi nggak usah dipertanyakan soal itu. Oke, mulai dari rumahnya nih, La. Ini luas rumah berapa ini? Kalau luas tanah itu sekitar 140 ya. Kalau bangunannya itu kurang lebih 300 kurang. Oh, oke. Karena ini 2,5 lantai. Tanahnya itu lebar berapa, panjang berapa? Lebarnya 10, ke belakangnya 14. Ada gaya khusus nggak nih? Sebenarnya gaya khusus nggak ada ya, lebih ke modern aja. Modern tapi nanti ada sentuhan Japandinya juga di dalam. Di dalam ya. Di dalam. Tapi kalau di depan ini modern tropis nih, tetangga. Modern tropis ya. Modern rumahnya nih. Di sini di dindingnya, di pagarnya ini pakai apa nih, La? Ini keramik. Keramik ya? Keramik kan. Jadi ini pakai keramik motif batu alam. Iya, kenapa awalnya sih antara batu alam asli ya. Tapi pengen bangun rumah tuh yang nggak terlalu repot maintenance-nya gitu. Jadi udah keramik aja deh. Nah, terus untuk ini kayaknya tambahan nih. Iya, sebetulnya antara mau di fullin keramik atau setengah-setengah. Kalau saya pikir ini variasi ya. Kayak gue variasi, jadi nggak kalau full banget kayak tinggi benteng banget gitu kelihatannya. Jadi divariasiin jadi ada dua motif. Biar nggak kaku ya. Iya. Oke, ini apa nih, akuarium? Ini biar ada cahaya sih, Ki. Jadi kalau ada orang, kita masih bisa lihat. Sekalian juga ada variasi juga gitu. Jadi kalau misalnya malam atau sore, lampu kan nyala tuh, Ki. Jadi ada sulet-sulet tanaman lah, cantik lah, dikit. Kalau dari depan malam-malam nih ada cahaya juga. Iya, ada cahaya di sininya, benar. Mantap. Oke, di sebelah sana itu ada ini ya, tempat buat bak sampah ya? Iya. Kita bahas pagernya. Ini besi holo, tetangga. Tapi dibikin gini supaya nggak usah pakai tutupan lagi ya. Pelapis lagi. Jadi kalau misalnya lo dari sana jalan itu nggak langsung kelihatan dalamnya. Iya, karena ini bentuknya tuh miring, miring, saling rapet ya gitu. Iya. Menarik nih idenya, tetangga. Jadi ini penyusunannya besinya dibuat miring gini. Jadi kalau sambil lewat tuh cuma kelihatan sedikit-sedikit doang. Jadi dia nutupin, nggak perlu dikasih pelapis. Kanopi pakai apa nih, La? Itu solar tuf. Oh, oke. Pakai polikarbonat nih atasnya. Kemudian rangkanya baja ya. Iya. Oke, kita lihat carportnya yuk. Yuk. Ini area carport, tapi itu kayak di balik itu ada garasi lagi. Nah, itu sebetulnya multifungsi ya. Sekarang sih buat naruh sepeda, sepatu kayak gitu. Oke, jadi ini rumah bangun dari awal apa renov nih? Renov sih, Ki, masuknya. Tapi memang rumahnya udah lama ya gitu. Jadi kita renov total. Renov total? Di Amburkin, Nanti jadi ini dinaikin kan itunya, puing-puingnya itu buat naikin juga. Oh, jadi puing-puing bangunan lama jadi peninggi ini ya? Iya, jadi peninggi. Pantesan nih lumayan tinggi nih kalau dari lumayan jalan. Ki. Ya, tinggi nih. Sengaja. Ada sekitar 50 cm lebih nih. Iya, ada lebih. Oke. 60 cm. Ini carportnya cukup luas, tetangga, bisa dilihat ini bisa naruh 2 mobil dan juga beberapa kendaraan roda 2 gitu ya. Buat motor juga ini bisa gitu. Di samping sini juga ada yang menarik tuh. Nanti kita bahasnya dari dalam aja ya. Iya. Oke, kita lihat lagi yuk ke dalam. Nah, ini ada terasnya nih. Dan ini jendelanya dia pakai kaca mati, tapi di dalamnya dikasih frame lagi berupa teralis. Nah, ini pintunya model kupu-kupu 2 nih, La. Iya, tapi yang sering digunakan yang cuma 1 sih. Oh, iya. Karena lumayan sudah besar ya, Ki. Iya, cukup besar ya.
Tapi ini fungsinya kalau mau masukin barang yang besar Bisa. dibuka Ini dari bisa bawah dibuka, iya. Oke. Mangga. Wih, mantap. Gini Ki. Dalamnya keren banget ini lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, ini area apa nih lah? Ini ruang TV ya, ruang keluarga. Tapi juga kalau ada tamu ya kita di sini aja. Karena di sini nggak ada ruang tamu. Oke, jadi konsepnya open plan Open tetangga. plan, Living, dining, Dining, kitchen. iya. Tapi nanti kita bahas itu ya. Nah, sekarang kita kesini dulu nih. Seru banget ini ya. Ini tinggi ceiling, inget nggak lah? 3 meter. Oke, dia pakai modelnya drop ceiling gitu ya, supaya kelihatan lebih dramatis. Ngomong-ngomong ini desain sendiri atau gimana? Enggak, kita minta bantuan arsitek ya. Oh, oke. Tapi tetap pemilihan warna, pemilihan desain, jendela, kusen kayak gitu itu ya saya sama suami sih. Based on approval ya. Yes. Kita lanjut ke area outdoornya lagi. Ya. Nah, ini ada teras juga di bagian sini, dan ini ada hijau-hijaunya itu. Nah, ini yang di balik kaca tadi ya? Ya itu kan ada lampu di sini ya. iya. Jadi nanti terang kalau pas malam tuh. Oh iya, dikasih Bagus lampu sih. ya. Mantap. Itu tiang apa lah? Tiang bendera Ki. Oh, baru Tiang lihat bendera lah. portable Ki. Oh iya? Iya, jadi ini kalau misalnya pas dipasang bisa ditinggiin. Fleksibel ya. Oke, keren-keren. Nah, ini tadi yang karpot ya? Sampingnya nih. Ini tuh bisa dibuka. Oh, Makanya ini dibikin ada bukaan di sini. Awalnya memang karena tujuannya nih kalau misalnya ada tamu bisa ke sini gitu. langsung ya? Privacy lah gitu ya, ada privacy nih. Ketutup tetap tapi tamu bisa di sini. Cuma memang belum. belum. Sampai saat ini masih yang ada dulu di dalam. Iya, ini masih bisa banget kalau mau dikasih kursi dan Bisa. meja ya? Bisa, tapi belum dapet nih Ki yang Iya. yang sesuai. Menarik. Kita masuk lagi lah. Yuk. Nah, ini sofanya sofa kulit. Asli apa sintetis lah? Asli. Wih, adem kayaknya nih. Lumayan. Kemudian untuk lantai pakai apa nih lah? Granit 80 kali 80. Nah, ini di samping ada koridor. Ini sebenarnya sengaja nggak digedein. Sebetulnya pilihannya dua ya, waktu itu bisa di fullin atau enggak. Cuma karena aku tuh pengen ada bukaan. Jadi kalau misalnya ini ditutup, tetap ada angin masuk dari sini gitu kan. Terus kebayang. Bener. Ya angin ya, kerasa ya gitu. Jadi ini nggak sampai 1 meter Ki, cuma 80. Kecil gitu, tapi ya lumayan untuk nyiasatin ini. Outdoor AC ya? Outdoor AC, jadi nggak terlalu berantakan dari luarnya. Terus kalau misalnya ada orang atau lagi ada tamu gitu ya, tetehnya mau buang-buang sampah atau apa, bisa lewat sini gitu aksesnya ke sana. Keren, pertimbangan yang tepat inilah ya. Selain buat penghawaan, supaya rumahnya lebih sejuk, lebih asli tuh, lihat tuh. Keren banget rumahnya nih. 11 tahun nggak ketemu, tahu-tahu udah punya Masya Allah. Sama ya. tempat makan kayak gini loh. Masya Allah, Masya Gimana ceritanya nih? Kan membernya kita ada 6 orang ya, memang mencari meja makan yang langsung besar. Ini juga bisa digedein kalau misalnya butuh. Oh iya, masih bisa lagi nih kayaknya. Di-extend lagi, dilebarin lagi kalau misalnya masih butuh besar gitu. Custom apa beli jadi? Beli jadi. Menarik. Kalau dapurnya gimana nih cerita? Ini kan dapur bersih. Oh, ada lagi dapur basah? Ada, jadi memang ini nggak untuk masak, tapi ada kompor listrik satu di sini buat cadangan. Jadi kalau misalnya gas habis, kita kesini dulu. Kenapa? Jadi memang listrik gampang kan, gitu. Ada listrik ada gas juga ada, gitu di rumah. Mantap. Jadi ini memang khusus ya bersih lah. Bersih ya. Ini custom semua nih lah. Pakai apa nih lah? Ini tuh top. Iya, jadi ini Top. mirip HPL-nya tapi lebih. Memang diperuntukannya untuk dapur. Aika ya? Iya, Aika, bener. Jadi gue yang nyebut merek. Iya. Iya, ini juga sama. Kalau ini khusus back-nya Punya dia juga? sama. Tapi ini glossy. Ya, ini yang glossy. Ada sebenarnya yang ini juga. Yang ini juga ada yang glossy-nya. Ini lebih apa ya? Lebih terjangkau mungkin? Kalau dibandingin sama Sinterstone ya, iya. Ini lebih hemat ya, gitu. Makanya karena ini nggak untuk masak gitu, nggak untuk yang heavy duty gitu. Ya aku suka sama motifnya, jadi ya udah cukup pemilihannya kesini cukup lah gitu. Iya sih. Nanti mau dikasih lihat nggak dapur basahnya? Boleh, ayo. Ya, tapi ya gitu ya, seadanya ya, nggak terlalu bersih lah. Kita lihat ke sini nih lah. Yuk. Ke belakang nih. Nah, ini ada apa nih di sini? Ini kamar mandi, kamar mandi untuk tamu, untuk yang menginap itu ada kamar di sana. Wih, inget nggak lah luasannya lah? 1,5
kali 3. Cukup luas ya tetangga, dan susunannya juga linear. Tempat cuci tangan, kloset, dan juga Bisa shower ya. Mantap. Kita lihat Ya. pintu kedua nih. Ini pintu kayu. Iya, kayu. Iya, ini gini. Oh, ini dia dapurnya nih tetangga. Wah. Berantakan ya. Lumayan ini. Oke kok. Atasnya pakai apa lah? Sama polikarbonat ya. Polikarbonat ya. Jadi kalau misalnya siang-siang atau selama masih ada matahari nih nggak perlu pakai lampu ya? Enggak, terang kok. Ini terang. Dan angin gede loh, ini lumayan. Kan Ada sekecil ya? itu. Justru iya. dia. Ini kalau misalnya dibuka, kadang angin malam tuh dari sini. Iya, untuk sirkulasi dapurnya lewat belakang sini nih. Nah, ini lebar berapa lah? Ini 1 1 meter. Oke. 1. Ini sepanjang rumahnya? Apa Enggak sampai berkurang 3 meter ya, 7 meter berarti dari situ ke sini. Kita lanjut. Nah, ini lorong menuju mana nih lah? Nah, ini kamar. Satu-satunya kamar di lantai 1. Oh, masih ada 1 kamar di sini. Iya. Total ada berapa kamar? Ada 5 plus 1, Ki. 5 plus 1. Cakep. Ini kamar kalau orang tua misalnya. Iya sih. Luas berapa lah? 3 kali 3. Ini jendela kemana nih? Ini mah di luar. Oh. Jadi antara rumah kita ke tetangga yang belakang ya. Kan memang ada space tuh, Ki. Sekitar berapa ya? Mungkin 1 meter gitu ya jaraknya. Menarik. Tinggi pintu ingat? Berapa ya? Biasanya 2,1 atau 2,2. Ya mungkin sih. Nah, ini ada void nih. Gimana nih ceritanya lah? Ini tuh buat ini, Ki, pencahayaan. Kan kalau misalnya ini ketutup, ini tuh gelap nih, Ki, di sini nih. Padahal di sini ada ruangan nih nanti ya. Dia butuh cahaya, butuh udara juga gitu kan, biar nggak lembab. Akhirnya dipasangin topi gitu, bentuknya kayak topi. Karena kenapa nggak lurus, kan bisa juga lurus ya. Iya. Takut diinjek anak kalau misalnya sejajar sama lantai. Akhirnya kita bikin kayak topi. Menarik. Tapi memang jadi terang kan daerah sini. Jadi terang ini jam 3 hampir setengah 4 masih terang banget. Oke, lanjutlah. Ini di samping area makan nih apa nih? Nah, ini yang tadi sempat di-mention. Ini ruangan serbaguna sih. Ruang penyimpanan kalau aku bilangnya. Sampai bawah tangga. Jadi memang karena di sini nggak ada gudang. Oh, oke. Jadi ini buat penyimpanan yang lain-lain, ini untuk yang storage. Wow, nggak nyangka loh, kira segini doang tadi. Jadi ini bahan-bahan makanan di sini. Iya, bahan makanan, alat-alat masak, yang aku pakai di sini. Oke, dan di sini nggak dikurangin ya, dia masih pakai lantai yang sama dengan yang. Iya, disamain aja, Ki. Oke, ini lampu lucu banget LED nih lah. Oke, terang juga ya. Terang. Nah, makanya, Ki, ini kan butuh cahaya dari luar, dan ada udara ya, lubang udara sedikit, jadi ini nggak lembab. Gitu. Jadi full di bawah tangga adalah ini. Iya. Ini. Ini area bawah tangga ini persis. Cakep. Kita lihat lagi ya tetangga. Nah, ini pintunya mungkin Ini custom ya. kecil. Dia hanya 50 cm mungkin. Iya. Agak lebih kecil dibandingin pintu-pintu yang biasa. Iya. Nah, kita kembali lagi ke area foyer. Sebenarnya ini nggak sengaja ada meja ini ya, karena sebetulnya meja ini bawaan meja ruang TV tadi ya. Tapi karena anak masih mobile, akhirnya mejanya aku taruh sini. Nah, jadi kepake untuk kalau misalnya pagi-pagi anak lagi mau berangkat sekolah, naruh barang sini, tas sini, dijejer di sini gitu. Jadi benar-benar jadi tempat transisi nih. Iya, betul. Oke. Nah, ini ada pintu kemana lah? Nah, ini yang tadi garasi. Oh. Garasi dalam ya, tapi jadi tempat penyimpanan dan olahraga. Oh iya. Ini dia di balik pintu garasi depan nih tetangga. Sementara sih. Sementara ya. Nextnya kan pengen dibawa ke atas buat dibikin langsung full gitu ya, khusus buat mini gym, tapi ya pelan-pelan, Ki. Oh iya. Kirain nanti ke depannya disiapin mobilnya masuk ke sini. Oh iya. Nambah mobil. Iya, amin. Oh iya, tadi lupa nanya lantai carport sama nih malah. Sama nih, disamain. Karena kenapa gitu ya? Kalau ini dibuka itu jadi kayak satu kesatuan pertama. Iya. Terus kalau misalnya ini kan keramik ya, Ki, jadi gampang di maintenance-nya gitu. Nah, pintunya dia kalau di sini pakai pintu geser. Oke, kita sekarang mau lihat ke atas boleh? Oleh. Nah, sebelum naik, ini lantai pakai apa lah? Vinyl, Ki. Kirain Vinyl. FJL. Enggak. Kayunya jadi hand railingnya aja nih, kayu solid nih. Cakep. Ini lebar tangga inget lah? Sekitar 1,2 2 ya? 1,2. Jadi biasanya 1,2 tuh biasanya untuk di
public space ukuran gitu ya. Sengaja sih Ki, gede supaya mobile buat naikin barang ya, nggak susah. Oh iya benar. Kan karena aksesnya dari sini semua, pintu gitu. Dan di atas ruangan kamar itu di atas semua ya? Iya, kamar. Oke, kita lihat bareng-bareng ya. Yuk. Iya, kita sekarang ada di bordes tangga. Wih, ini jendela yang tembus ke bawah tadi ya? Iya, sengaja dibikin ada bukaan gini Ki, supaya ada angin sirkulasi. Kan kerasa ya ada angin. Iya, terasa. Oke, kita lanjut lah. Ya. Lantai 2. Di lantai 2 ada berapa kamar? Ada 4. Ini khusus kamar anak sama kamar utama. Oh iya. Kamar utama, situ kamar anak 3. Mana dulu kita? Ayo bebas sini, boleh. Kamar utama dulu ya. Permisi. Begitu buka pintu, kita langsung ketemu apa nih lah? Walk-in closet ya. Walk-in closet. Walk-in closet. Dari dulu impiannya tuh pengen ada. Ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah kesampaian. Sampai atas lagi nih. Itu bisa dipakai kok buat koper-koper gitu. Yang besar-besar ini kan kelihatannya kepisahnya padahal dalamnya bolong. Nggak ada sekat. Sekatnya cuma yang gede ini aja. Oke. Ini tinggi ceiling berapa? 3 sama. Sama. 3. Enaknya punya lahan yang nggak ditutup ya di samping. Masih bisa punya jendela ke samping. Tuh, kalau dibuka nih, sekecil apapun kalau bisa sisain ya space di samping. Dan di sini walk-in closet dan tempat rias kah? Iya, ini alat-alat make up gitu di sini. Ini tempat kerudung. Ini bahannya naon? HPL. HPL juga? Tapi yang motif ya, maksudnya fabric gitu. Motifnya kayak wallpaper ya? Iya. Nah ini yang sentuhannya Japan dia di kamar ini. Oke. Lantainya vinil. Iya, Kayak tangga vinil. tadi? Vinil. Untuk kamar-kamar kita vinil pakainya semua. Ini ada Ini apa? pintu tersembunyi. Wih. Ini ruang kamar mandi. Wih, kirain masih lemari. Ini kamar mandi utama, Ki. Wih, cakep. Wah, pakai bathtub. Akhirnya, ini maksa sih sebenarnya. Oh, Ini gimana tuh? ukurannya paling kecil Ki. Awalnya desainnya kan nggak ada bathtub. Aku pikir kayaknya sayang anak-anak masih kecil nih pasti bakal butuh gitu ya. Akhirnya kita papas sedikit bagian sananya untuk masukin yang paling terkecil ukuran bathtub. Alhamdulillah tapi jadi manfaat anak mau mandi semangat mana. Gampang ya. Dan nggak perlu bikin kolam renang. Dia dapat bukaan lagi ke samping tetangga. Ini udah dipisah juga area basah, area kering. Iya. Cakep lah. Iya. Berarti tadi ada niatan bikin kolam? Iya, cuma pas dipikir-pikir Ki, safety-nya juga ya gitu. Takutnya gitu. Terlalu dini anaknya, ya udahlah nggak usah gitu. Oh iya. Karena anaknya 4 tetangga, ngawasinnya lumayan. Lumayan. Ke sini. Sini, ini area tidurnya nih tetangga. Ya. Wih, keren banget. Nanti kalau tanpa walk-in closet sampai sini aja berapa lah luasannya? Sekitar 3. Kalau ininya? 5. 5 ya? 5 Ki. Karena kalau yang walk-in closet kan menyempit dia. Oh. Oke. Cakep nih. Ini Japandi gitu ya? Iya. Dan dia masih punya penghawaan ke samping nih. Iya. Masih ada balkonnya nih di belakang. Karena pengennya kan rumahnya terang nih konsepnya. Tapi tetap terhijab gitu dari luar. Makanya ada dinding tuh nggak sampai full gitu untuk supaya kita tuh lebih privacy ya. Makanya itu tadi pagar di depan disengajain miring itu karena konsepnya hijab ya. Ya, menghijab benar. Jadi orang nggak bisa lihat banget gitu ke dalam, tapi kita tetap bisa lihat orang dari dalam gitu. Menarik konsepnya nih. Ada balkon yang cukup luas, kurang lebih ukurannya 1 meter nih tetangga. Yuk, kita ke mana lagi? Kita ke kamar anak yang di sini pertama. Oke. Oh. Bareng-bareng sih sebenarnya. Sekarang ditempatin berapa nih kalau yang ini? Sebetulnya ini paling jarang ditempatin. Jadi ini hanya untuk transit anak-anak karena kalau malam tuh anak-anak kumpul di sebelah. Oh. Di sini hanya untuk ini ya meja belajar. Jadi ini ada di bagian depan ya? Iya, kalau kamar di depan yang anak. Luasnya ingat lah. Sama 3x3. Semua 3x3. Nah, ini kamar yang kedua yang sering dipakai anak-anak tidur. Oh. Kenapa lebih sering di sini? Karena barengan ada 3 kasur Ki. Dan anak aku kan masih kecil-kecil, jadi masih belum berani untuk sendiri ya gitu. Maksudnya yang usia 3 tahun sama usia 6 tahun itu masih kalau malam tuh dibacain cerita. Sedangkan aku kan nggak mungkin ya sana dulu sini dulu akhirnya barengin di sini gitu. Naiknya udah lebih proper nih lewat samping, jadi lebih aman, bukan kayak tangga monyet gitu. Pencahayaannya dari depan juga, penghawaannya juga dari depan. 3x3 nih? 3x3.
Next. Adil Ki. Adil untuk semua. Oh gitu. Nah kalau ini kamar main kita sebutnya, karena semua mainan di sini. Jadi sementara karena belum berani tidur sendiri-sendiri, ini buat area mainnya ya? Iya. Ini kertas apa ini, Lah? Ini buat whiteboard stiker ya, apa ya namanya? Udah berapa kali ngecatnya? Enggak. Oh, ini ide menarik nih buat tetangga online yang masih punya anak kecil yang senang tulis-tulis. Nah, ini bisa ditempelin kayak gini nih buat di dindingnya. Jadi nggak perlu ngecat ulang lagi. Iya. Oke, lanjut lah. Ayo. Nah, Kita ke ini ini apa nih? ruangan kamar mandi. Oh, ini sharing bathroom. Kamuflase. Betul, sharing. Bathroom buat anak-anak nih ya. Iya. Playful banget ini. Iya, sengaja Ki. Karena untuk anak ya. Motifnya yang teraso Teraso gitu. ya. Pakai skylight juga nih di atas. Iya. Jadi sebenarnya nggak tanpa lampu, dia kalau siang terang banget. Udah terang nih. Kan bagus buat ini ya, bunuh bakteri juga ya kalau kayak Sinar matahari ya. matahari langsung. Mantep. Ini kayak dua, ini sebelahnya apa? Iya, ini shower room Oh, buat mandi. dipisah ya? Jadi kalau showroom pencahayaannya dari yang sebelah, ini ada kaca di situ. Tapi tetap di situ ada shower. Oh iya, ada buat shower. jaga-jaga kalau misalnya emang butuh cepet gitu ya. Kadang dipakai juga shower. Tapi seringnya anak-anak di sini atau di kamar utama. Gitu. Itu paling kering, kamar mandinya yang keringnya itu. Menarik nih idenya tetangga. Jadi kalau personil di rumah, anggota keluarga banyak gitu ya, hal-hal kayak gini bisa diterapin nih. Jadi dibagi tergantung keperluannya masing-masingnya apa. Misalnya hanya butuh kloset dipisah aja, shower juga ada, wastafel juga terpisah. Di luar. Keren. Nah, kita lihat ruangan keren lainnya nih. Ini musola. Wih, musolanya proper loh nih, gede nih lah. Kita pinginnya memang kalau berjamaah gitu ya cukup gitu. Jadi memang ditonjolin. Jadi dari awal tuh yang list kebutuhan gitu ya. Yang pertama musola. Oh iya, Harus ada. keren nih. Spiritual banget. Mudah-mudahan ya. Nah, ini di sini ada unsur dekoratif selain kaligrafi tetangga. Di sini juga ada area penyimpanan nih. Nak. Ya. Bisa Ini bisa boleh sejadah Oh, ini menarik nih tetangga nih. Jadi lampunya nih di pinggir nih. di pinggir. Idenya menarik nih. Jadi rata dia dari atas sampai bawah. Iya. Karena lampunya ada di pinggir, jadi semua sudutnya kena. Keren, idenya bagus lah. Otomatis ya berarti kalau ditutup. Lampunya. Apa dinyalain? Enggak, kalau ini manual. Manual. Dinyalain, ada stop kontak. Nggak apa-apa. Yang penting fungsi. Iya, kalau yang otomatis mah yang lemari Ki. Oh, Yang lemari. iya. Lemari baju ya, itu dibuka. Nyala. Oke. Nah, ini buat nyimpan mushaf, buku-buku agama dan lain-lain. Ah, ini bisa dibuka juga ya? Bisa untuk udara Ki. Wudunya di mana wudunya? Boleh milih sih, bisa di situ kita sediain satu atau di shower room tadi. Oke, kita kemana lagi nih? Kita ke lantai 3. Tapi lupa nih. Ini detailnya juga menarik ya. Masuk ke musola, Iya. ini melengkung. Sengaja dibikin melengkung supaya beda. Beda ya bentukannya. Kelihatan ini musola. Walaupun nggak dikasih tulisan lah. Iya nih Ki, nggak perlu lah, nggak ada kaligrafi. Bercanda gue. Ayo kita naik lagi. Yuk. Lantai 3 cumain aja nih ruangan. Ruangan 1, ruangan 2. Nah, kita kemana dulu nih? Ke sini boleh aja ya? Oke. Yuk. Ke sini, ini laundry room. Wow. Ini ruang ART. Oke, ini Ini kamar mandinya. Ini buat nyuci-nyuci. Ini emang perlu banget ya area nyuci yang proper, yang seluas ini. Mengingat anggota keluarga juga. Banyak. Iya. Dan ini sengaja dikacain Ki. Gimana tuh? Supaya view-nya kelihatan, sayang kalau ditutup kan. Oh iya. Kirain tadi ini bisa di sliding. Enggak Enggak, deh. nggak bisa, ini mati. Karena ini mintanya yang kecil juga supaya nggak nggak bisa terlalu masuk ya. lebar, lebar gitu kan. Dan tetap kita bisa, jadi kalau sambil nyuci, sambil lihat pemandangan kan Itu gunung- semangat. gunung apa itu? Gunung apa ya? Aduh, apa ya Ki? Nggak tahu. Ya, ini dia. Menarik nih. Jadi ini area cuci, jemur. Di sini semua. Nyucinya di sini. Kalau butuh cuci Kucek-kucek. manual, kucek-kucek. Di situ ada kerannya juga. Dan uniknya lagi, di sini juga bisa buat naruh toren dan mesin air. Iya, di dalam, sengaja di dalam. Kan kalau kehujanan lah, misalnya hujan kita tetap bisa akses gitu ke atas. Tapi tetap ini rapih gitu. Tetap rapi ya. Nggak Bisa dimintanya dikontrol dari dalam nih. Sekarang kita ke rooftop ya. Boleh? Ayo. Wih. Ini selebar badan bangunan. 10. Enggak, kan Oh iya, berkurang potong 80 itu ya.
Hampir 9 10 ya. 9 meter. Ini belum digarap, dibikin apa lah? Belum nih, sementara buat Rencananya anak-anak main sepeda aja. Rencananya apa rencananya? Nextnya sih pengen itu yang tadi mini gym ya, udah dibikin bangunan sendiri. Udah selebihnya buat area santai gitu. Cukup banget sih ini buat kumpul-kumpul, barbekyuan ya. Iya, sementara sih kita ngelesehan dulu pakai alas tikar atau karpet di sini. Kalau malam-malam suka nyantai di sini. Wih. Anak-anak main. Ini scarlet yang tadi nih. Kamar mandi. Oh, Besar ya. atapnya dipakai atap beton. Cakep. Ini bangun waktu itu berapa lama lah? Setahun, kurang Setahun. lebih. Termasuk pas ngerubuhinnya itu. Dari awal banget, setahun lebih, berapa bulannya gitu ya, lupa. Tuh lebih lupa lah berapa bulannya. Selama berapa bulan? Tahun berapa itu lah? 2022. 2023an kelar. Iya. Lalu udah berapa lama nguni? Setahun. Setahun juga nempatin Setahun ini? ini, tahun Oke. pas. Tantangannya apa tuh lah pas bangun? Apa ya, lebih ke itu lebih ke teknis sih gitu ya, ke teknis misalnya. Ini kan karena di sini kan tinggi banget ya, pekerja tuh lumayan gitu tinggi, jadi lebih waktu itu pernah ada aja sih gitu. Kita hati-hati banget gitu pas bangun, wanti-wanti ke tukangnya, Safety ya? safety-nya gitu, lebih ke safety-nya. Tapi kalau untuk yang lain-lain sih enggak sih, alhamdulillah. Sesuai target, sesuai planning. Ya, ya kalaupun molor-molor dikit, nggak signifikan gitu. Ya, masih bisa dimaklumi. Masih bisa. Luar biasa, positif banget ibu satu ini. Dan challenge-nya nggak ada katanya, gitu aja. Jadi gitu enaknya kalau udah pakai tenaga profesional tetangga ya. Kita bisa serahin pekerjaannya dan nggak perlu pusing lagi ya. Iya. Soal itu. Pernah sih Ki waktu itu pas ini ya ngecat ini kan ini putih ya. Awalnya bukan warna putih, kan kita dikasih pilihan warna gitu kan. Terus warnanya itu di handphone sih bagus gitu ya. Pas udah kesini kok nggak cocok sama saya, akhirnya diganti total aja, dia putih aja gitu, biar lebih bersih gitu. Tadinya putih apa turunan putih? Bukan, ini lebih ke grey tapi grey Kebiruan, apa? kehijauan? Ya mungkin grey ke krem gitu. Kira-kira. Gimana? Oke ya, tetangga kalau ingin tahu lebih banyak tentang rumahnya bisa main ke Kava House. Kava House ya. Kava House, linknya udah saya taruh di deskripsi. Saya mau lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Ola. Karena udah lama banget kita nggak ketemu. Oke. Oke tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Wih. Masih ngos-ngosan ngomongnya. Capek gitu. Gue juga ngos-ngosan. Faktor U ya.